Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu, this is Syah mahasiswa. Saya di sini akan mereview suatu film yang isinya mengenai tentang pembelajaran psikologi pendidikan selama semester 1. Perkenalkan, nama saya Safira Aja, saya dari Prodi BK semester 1. Mungkin saya akan memberikan sedikit cuplikan filmnya yang akan saya review pada hari ini. 家小孩比较麻烦啊，自己都照顾他，是不是我太莽撞？我知道有些小朋友不喜欢人家碰。不会不会，林老师，我代志问你啦，拍谁对我一个，我处理学生的代志啦吼。对不起对不起，拍谁啦？就这样，我去上班，你先回去上床。好了，来，各位妈妈们，我们到教室外面等，哈，我们要开始上课喽。好，谢谢谢谢。妈妈在外面等哦，哈，小朋友不用害怕，妈妈在外面看你们。谢谢谢谢哈。这是子杰的妈妈，不用担心，我们要对小朋友有信心，好不好？来，我们去外面等，谢谢。来，子杰的妈妈，跟你讲，你放心，讲就好，没关系，没问题的，好不好？好，来，我们去外面等。 Jadi, video ini menceritakan tentang seorang guru yang dihadapkan dengan seorang murid yang berbeda daripada murid-murid yang lain. Namanya Zanzi. Mungkin fisiknya terlihat seperti anak-anak pada umumnya, namun siapa sangka ternyata dirinya memiliki perbedaan dengan anak-anak usianya, sehingga menjadikannya sulit jika harus menjalani kehidupan berkelompok seperti sekolah dan melakukan aktivitas seperti anak-anak yang lain. Zanzi ini disekolahkan oleh orang tuanya di sekolah umum yang seharusnya bukan menjadi tempatnya untuk belajar. Di dalam film ini juga, Zanzi mendapatkan penanganan dari guru kelasnya yaitu Guru Lin. Di sini, Guru Lin selaku guru dari Zanzi menerapkan teori perkembangan perilaku di mana Guru Lin memberikan pengertian kepada Zanzi dengan tidak menyalahkan Zanzi ketika dirinya membuat kesalahan karena Guru Lin sudah memahami terlebih dahulu perilaku dan kebiasaan serta emosi Zanzi sehingga Zanzi tidak merasa takut ataupun tertekan dalam melakukan kegiatan belajar. Dalam film ini juga kita perlu ketahui bahwa seorang orang tua perlu memperhatikan serta memahami juga karakter dari anak-anak mereka, karena perkembangan seorang anak juga dipengaruhi dari bagaimana dan sejauh mana orang tua dalam menemani serta membimbing masa-masa pertumbuhannya hingga orang tua dapat mengetahui apa yang perlu dilakukan dan apa hal yang perlu diberikan kepada sang anak. Karena orang tua juga termasuk dalam salah satu faktor utama yang menjadikan pemicu semangatnya dan munculnya motivasi seorang anak. Karena dengan motivasinya seorang anak akan lebih cepat untuk berkembang. Selain orang tua dan guru, teman-teman juga menjadi dorongan dan pendukung utama untuk murid seperti Zanzi dalam bersekolah dan berkomunikasi. Zanzi sebenarnya bisa saja masuk pada kategori anak yang memerlukan pembelajaran yang mempunyai pengecualian karena berbedanya dirinya dengan kebiasaan teman-temannya dan sulitnya menyamai teman-temannya lain di usianya. Namun, Zanzi ini pun juga dapat berkembang dan mengikuti pembelajaran dengan baik karena Guru Lin yang sudah menerapkan pembelajaran yang sesuai sehingga kelas dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi pemaksaan yang fatal. Mungkin dari video ini kita dapat belajar bahwa seseorang dengan anak yang berkebutuhan khusus seperti Zanzi tidak selalunya harus dibedakan dengan anak-anak yang lain, karena semua tergantung penanganan dari seorang guru kepada sang anak. Mungkin bisa saja berkembang sesuai dengan anak-anak seusianya,
walaupun dirinya adalah salah satu anak yang masuk pada kategori anak yang berkebutuhan khusus. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus juga tidak dibedakan dengan anak-anak yang lain, walaupun memang sepertinya akan terlihat perbedaannya. Untuk murid-murid seperti Sansi ini, kita atau seorang pengajar sebaiknya lebih memperhatikan serta memahami apa yang diperlukan oleh murid seperti Sansi dan apa yang tidak boleh kita lakukan kepada murid seperti itu, dan apa yang perlu kita lakukan untuk membedakan antara murid seperti Sansi. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini kita semua dapat mensyukuri apa yang telah kita miliki dan kita tidak membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lain, dan tidak saling menghina kekurangan dari mereka, dan mampu memahami karakter-karakter dari masing-masing anak-anak peserta didik. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Seorang anak apa sih?